Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di Rumah Coding untuk membahas lanjutan coding tentang C# di Unity. Pembahasan kita adalah tentang sintaks dot untuk komunikasi objek. Konsepnya sebenarnya di C# itu yang diterapkan di Unity itu sebenarnya OOP, konsep Object Oriented Programming atau pemrograman berbasis objek, di mana dengan konsep itu memudahkan identifikasi atau akses objek yang sangat spesifik. Jadi kalau ilustrasi secara umumnya, titik itu seperti kita mau mengakses jempol, maka yang dilakukan adalah kita akses dulu objeknya, objek manusia, titik tangan. Ya, jadi di dalam manusia itu ada tangan, titik tangan itu maksudnya, lalu titik jempol. Nah, yang terjadi di mana di Unity juga sama. Cara mengakses suatu variabel atau metode itu adalah dengan mengakses parent-nya dulu. Ini parent kan? Ini parent-nya apa? Lalu titik komponen, lalu metode atau variabel. Nah, ini jadi kalau tadi konsep ilustrasinya itu seperti objek dunia nyata, maka mengakses jempol itu seperti ini, manusia, titik, tangan, titik, jempol. Sedangkan di Unity sama, berarti objek paling tinggi di dalam Unity itu namanya game object sebagai parent tertinggi, root ya, root objeknya, lalu titik komponen, lalu titik method atau titik variabel untuk mengaksesnya. Nah, kita coba sekarang di pakai Unity ya. Lalu jangan lupa bikin kubus, tambahkan kubus dan satunya kapsul. Nah, geser sini. Oke, tampilannya seperti ini kan. Kita geser kamera kita naikin, lalu kamera kita putar sedikit ya supaya penampakannya begini, lalu majukan dikit, rotasi lagi sedikit supaya tampakannya seperti ini. Tambahkan material juga, di dalam material itu create material. Kita beri warna material pertama warna merah, kemudian material kedua kasih warna hijau di sini. Oke, lalu yang merah taruh di sini, yang ini taruh di sini. Dah, kita udah punya dua objek. Sekarang si kub ini kita putar dikit ya, supaya kelihatan kalau dia muter. Nah, begini. Yang kubus kita putar juga. Ini kita putar, dipanjangin ya, panjangin di skala ininya. Nah, oke. Perhatikan sumbu-sumbunya ya. Oke, ini sumbunya di mana? Nah, ini sumbunya. Oke, ini sumbunya globalnya, sumbunya seperti ini. Oke. Kemudian kita perlu nambah script kita bikin konsep sekarang, scriptingnya itu sudah mulai termanage dengan lebih terstruktur ya. Kita pertama script yang pengendali utamanya ada di kamera. Kita klik kamera, lalu kita tambahkan komponen. Kita klik aja script manager gitu ya. Oke, create add, lalu script manajernya seperti ini. Lalu kita tambahkan lagi script baru di sini, new asset. Oke, gini. Create C# script, kasih nama spinner. Ya. Tujuannya apa? Kita mau bikin satu script namanya si spinner itu supaya bisa muter. Dan kita putar di sini ya, si spinner. Udah, spinner udah, menu behavior begini. Lalu di dalam spinner ini kita nggak perlu ini. Kita hanya butuh fungsi. Kita bikin satu metode public ya, harus public, void, putar kanan. Nah, putar kanan ini adalah transform, titik, rotate,
0 sudut ini ya, sudut X-nya 0, sudut Y-nya 0. Lalu kita lihat sumbu Y. Kenapa sumbu Z ya? Sumbu Z, sumbu Z. Karena di sini kan sumbu yang warna hijau ini itu kan sumbu Z. Nah, ini sumbu Y ya. Sumbu Y. Jadi kita muternya itu mau di sumbu Y. Jadi kalau sumbu Y berarti yang kita lakukan adalah di sini 60 derajat untuk di sumbu Y-nya, lalu sumbu Z-nya 0. Udah. Tapi 60-nya itu dikali time titik delta time. Maksudnya adalah kalau kita memberi fungsi seperti ini, artinya adalah setiap 1 detik dia akan diputar 60 derajat. Seperti ini. Jadi ini sumbu X, sumbu Y kali T time delta time, lalu sumbu Z-nya 0, maksudnya dia putarnya di sumbu Y putarannya sebanyak 60 derajat berlawanan arah jarum jam. Kalau positif kan berlawanan arah jarum jam ya. Salah. Jadi 60 positif tuh putarnya ke kanan. Kalau kita lihat dari atasnya di sumbu Y berarti dia muter searah jarum jam. Sorry ya. Berikutnya, nah kemudian untuk yang fungsi yang satunya adalah tetap public void putar kiri. Nah kalau putar kiri berarti minus 60 di sumbu Y juga, minus 60 kali time delta time. Maka nanti diharapkan dia muter berlawanan arah jarum jam di sumbu Y. Oke, kita save dulu ini. Lalu balik di Unity. Lalu script spinner ini udah kita bikin tadi, kita tempelkan ke masing-masing ini, drag aja ya, ditarik aja ini script spinner, taruh di kubus merah, spinner juga tarik juga ke kubus hijau. Maka nanti masing-masing komponen objek ini merah sama hijau akan punya spinner dalamnya. Ini akan punya spinner juga. Oke, sekarang kita beralih ke fungsi si main kamera, script manager. Nah, di script manager kan seperti ini. Kita bikinkan dua variabel. Yang pertama adalah game object ya, lalu kapsul. Perhatikan objek yang kedua itu jenisnya spinner ya. Jenisnya adalah spinner seperti variabel script yang baru kita bikin tadi ya. Script yang ini nih. Nah, spinner lalu namanya adalah untuk kubus, mengakses kubusnya. Lalu untuk cara mengakses kedua objek ini itu caranya berbeda. Cara mengontrolnya pun berbeda. Jadi begini. Untuk inisiasi kapsul kita lakukan dengan kapsul, kemudian game object, lalu find, kita cari namanya. Tadi kan kapsul itu pakai game objectnya kapsul kan. Nah, udah pakai begini, inisialisasi aja. Lalu yang dilakukan dengan spinner juga sama untuk yang kubus ya. Kubus sama dengan game object titik. Karena kubus ini jenisnya adalah spinner, maka yang kita lakukan adalah tetap masih find dulu. Kubus ya, kubus itu kubus ya. Cube ini. Lalu kubus ini, dalam kubus kan ada komponen. Ada komponen itu berarti get komponen, kita pilih yang ini, lalu spinner yang kita pilih. Spinner. Tadi nggak keluar ini ya. Spinner. Nah, spinner ini maka kita akan mendapatkan objek spinner untuk kubus karena kubus ini tipe datanya adalah spinner, sedangkan kapsul adalah game object. Skenario berikutnya adalah kita kontrol di fungsi update, kita tambahkan fungsi kontrol deteksi tombol arah panah ya, arah panah kiri kanan untuk mengontrol kapsul, arah panah atas bawah untuk mengontrol kubus. Sekarang yang right arrow itu arah kanannya kita kontrol supaya kapsul. Nah, karena kapsul ini kan game object, berarti yang harus kita lakukan adalah kapsul, lalu get komponen. Kita cari dulu spinnernya karena kan di dalam scriptnya ada spinner kan. Spinner, lalu setelah get komponen lalu putar apa? Putar kanan.
Ini, oke. Begitu pula ini kita copy aja. Ini kita ganti left arrow. Ini putar kiri. Nah, jadi kubus si kapsul itu diputar dengan memanggil putar kanan. Caranya adalah kapsul lalu get komponen dulu, baru method putar kanan. Begitu pula dengan kiri. Beda dengan kalau kita mengontrol kubus. Kalau kubus kita pakai ini ya, up arrow ya. Up arrow, lalu kita kubus. Karena kubus tadi itu sudah spinner, ya, kubusnya udah spinner, maka kubus boleh langsung putar kanan begini. Nah, itu bedanya. Ini tinggal kita copy paste saja. Untuk yang down arrow, maka yang sebelah kiri itu kita putar kiri. Oke, kita save. Kita coba ya. Kita tekan tombol kiri kanan. Sorry. Atas bawah dulu ya, atas bawah. Ini bisa. Nah, ini yang kubus bisa. Tapi si kapsul ketika saya tekan tombol kanan, ini dia muter aja di sini. Saya putar di sini, ternyata nggak berubah. Apa yang terjadi itu karena kita tadi kan memutar ya. Kita putar si kapsul menggunakan komponen ini. Sedangkan sekarang yang berputar itu adalah sumbu Y-nya yang dingin. Kita coba kita eksplorasi di sini ya. Yang kita ubah di script spinnernya. Spinnernya gini. Yang kita ubah mending adalah si kapsulnya. Kapsulnya kita reset dulu. Kita reset. Itu kita reset dulu. Kalau di sumbu ya berarti dia muternya begini aja. Supaya kelihatan muter beda, maka ini kita skala ya. Supaya ketahuan bedanya, ini kita skala. Ini skalanya ke sini aja. Gini biar ketahuan muternya. Lalu kita tes. Kita putar kanan. Nah, ini dia. Kiri, bawah, atas. Kira-kira seperti ini untuk kontrol. Nah, apa yang terjadi sebenarnya ketika ini saya begini kan ya. Nah, ketika kita mengakses ini, solutionnya saya auto hide aja. Jika auto hide. Nah, yang terjadi adalah ketika script manager ini memanggil kapsul ini tipenya kan game object. Dia akan mencari ketika inisialisasi mencari game object dengan nama kapsul. Kapsul ini itu didapat dari nama yang ada di Unity kapsul ini. Ini kalau berganti nama maka mencarinya juga kapsul. Lalu kalau untuk yang kubus, karena kubus ini jenisnya spinner, maka kita manggilnya nggak bisa cuma game object find langsung cube gitu ya, tapi harus get komponen karena di dalam si kubus itu kan ada komponen spinner, nah baru bisa kita panggil. Begitu pula ketika kontrol untuk masing-masing putar kanan dan kirinya, masing-masing kapsul dan kubus itu berbeda cara. Nah, berbeda cara dengan cara harus sampai akses terhadap metode-metodenya. Jadi harus sampai spinner dulu baru bisa akses ke metode yang putar kanan atau putar kiri. Untuk kapsul itu harus kapsul titik komponen dulu diakses, komponen spinnernya baru putar kanan. Kalau untuk kubus karena dia tadi sudah berupa spinner ya langsung aja kubus putar kanan putar kiri. Itu bedanya dengan cara dua akses objek dengan komponen yang berbeda, tipe yang berbeda, game object atau yang spinner. Ada mekanisme lain di mana ini untuk yang kapsul ya, kasusnya kita pakai kapsul. Kapsul kita berikan akses keywordnya adalah berupa public game object kapsul. Maka yang terjadi nanti di Unity kan akan keluar
Nah, di sini nanti akan keluar, kita akses main kamera, akan keluar ini. Ya, seperti yang di latihan-latihan sebelumnya, game object yang punya yang punya akses keywordnya adalah public, maka dia akan muncul di sini, muncul sebagai komponen dalam scriptnya ya, aksesnya. Lalu kalau kita beralih ke script, maka yang kita lakukan ketika kita sudah melakukan public game object kapsul gitu, public ya, kalau public berarti ini udah nggak perlu, ini boleh kita hilangkan, dibeginikan, karena kapsul itu nanti akan secara interaktif kita akses melalui editornya di Unity-nya. Caranya adalah ya udah kita tinggal pilih, ini klik di sini bisa, ya ini lingkarannya, lalu pilih kapsul bisa gitu, atau dengan cara kapsul ya, kapsul kita drag, pilih kapsul, klik tahan, lalu geret, tarik ke sini, udah jadi. Ketika kita play, maka nanti dia akan kita kontrol kiri kanan ya. Nah, bisa diakses juga sama. Jadi sebenarnya di Unity Engine itu memudahkan kita sebenarnya, memudahkan kita ketika kita menggunakan skema yang seperti ini aksesnya, game object, lalu kita drag objeknya di Unity-nya, kemudian langsung akses di update. Prosesnya seperti itu. Jadi sedikit berbeda ya, hanya perbedaannya hanya satu script aja dibandingkan dengan mekanisme yang tanpa keyword. Oke, ini kita save semuanya. Jadi itu kira-kira untuk penggunaan sintaks titik atau dot untuk komunikasi objek di dalam C# pada Unity. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.